kalian tuh menyembah dewa, bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Gimana Karen? Masih bisa bernafas? Oh, sangat-sangat bernafas. Sangat bernafas. Silakan. Pakai data Karen ya. Kalau ingin menanggapi ayat Rasul, kalau Allah yang menyuruh Petrus sembelih babi. Saya lagi mencari ayat sebentar. Lanjutlah. Saya dengar ocehannya. Silakan. Dan tidak akan pernah dibatalkan Yesaya 66 nomor 15, 16, 17 itu. Enggak mungkin. Aku Tuhan akan datang dengan nyala apiku dan pedang di tanganku untuk menghanguskan semua orang yang makan babi dan makan tikus. Itu dalil. Pemakan babi akan dibakar. Sedangkan tadi ketika Anda membaca Maryam ayat 71, ku kasih data penyeimbang supaya Anda pelajari dengan baik. Teman-teman muslim juga. Kita buka di dalam surah An-Nasiyat. Ayat berapa kita mulai? Ayat berapa kita mulai? Ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka hari kiamat telah datang, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang pernah dan yang telah dikerjakannya ketika ia hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang memiliki mata. Setiap orang yang bisa melihat, setiap manusia yang melihat. Itu dikatakan waburrisatil jahim limayara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia. Itu dalil. Surah An-Nasiyat ayat 36. Fa amma man toqa, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, apa kata Allah? Wa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Tuh. Jadi kita semua nanti akan melihat neraka. Tapi orang-orang yang cinta dunia, yang sudah dilarang makan babi, tetap aja makan babi. Cinta dunia, cinta dengan kepuasan dunia, tidak pernah ingin menyembah kepada Tuhannya, hanya menyembah kepada dewa-dewa sekali seminggu. Maka apa kata Allah? Tempat mereka adalah neraka. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka lah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, menahan diri dari hawa nafsunya, dilarang ini tidak dilakukan, dilarang itu tidak lakukan, dilarang disuruh itu dia turutin. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Nah itu. Jadi kita semua akan mendatangi, karena itu adalah sirat. Untuk sampai ke dalam surga ada sirat, ada jembatan. Di bawah jembatan itu ada neraka yang menyala-nyala. Orang kafir berjatuhan turun ke bawah. Orang Islam melenggang terus melakukan perjalanan sampai ke surga. Masuk ke surga, subhanallah, alhamdulillah ya Rabb, untung aku nggak masuk ke neraka ya Allah. Api menyala-nyala kayak gitu, kayak mana lah orang-orang itu di sana. Nah itu. Jadi kita diperlihatkan, oh inilah yang kita hindari ketika hidup di dunia. Sampai kita di dunia menggunakan akal, kita nggak tergoda menyembah kepada makhluk, kepada ciptaan Tuhan, kepada utusan Tuhan, kepada Nabi Tuhan. Tapi kita menyembah kepada hakikat yang tak terlihat, yang entitas tunggal absolut kebenarannya. Yang ketika kita berseru, ya Rabb, ya Tuhanku, dengarkanlah aku, maka dia maha mendengar. Dibandingkan orang yang, Yesus dengarkan aku, kayak mana mau mendengar? Oh dia manusia, tak bisa dia bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mungkin mana mau menyelamatkan, tak bisa.
menyelamatkan orang lain. Demikian saya rasa sudah cukup ya pelajaran kita pada malam hari ini. Ini mata kuliah yang minggu depan kita meet. Mudah-mudahan teman-teman semua anak-anak saya sekalian bisa lulus di mata kuliah ini dan pada semester berikutnya bisa segera untuk diwisuda. Demikian. Amin, amin. Luar biasa. Izin Gurunda. Iya silakan Dek. Boleh sponsor? Capek saya. Boleh Silakan, silakan. Yuk silakan dong, silakan. Saya bikin kopi dulu ya. Siap, siap. Lanjut, Gurunda. Silakan Kang Ardiansyah. Aku izin sponsor dulu ya, boleh? Silahkan Kang Ardi, silahkan. Oke. Bisa minta tolong dibesarkan? Aman, yuk. Ah. Kenapa gini? Terlalu ya. Bantu tap-tap layar saudara ya, hampir-hampir rungkad ini. Tap-tap layar, Masya Allah. Oh, udah panas ya? 1M. Iya, Kang Ardi. Teman-teman minta tolong. Ardi, suaranya hilang. kenapa di mute? Kemiot. Wah, Oh iya. Mute-nya dibuka. Loh, aku ngomong dari tadi di mute sama robot. Cangkrik. Ya, minta tolong di subscribe ya teman-teman. Izin bagi yang bingung, klik aja di akun saya ini. Terus ada di bio tuh, tinggal klik linknya aja. Minta tolong ya Bang Handi, dipromosiin Bang Handi. Minta tolong Bang Handi. Boleh nggak Bang Handi? Iya ya itu. Jadi teman-teman di subscribe channel YouTube baru ini. Channel YouTube-nya namanya apa? Itu Bang Ardi gitu aja. Bang Pakai Y, belakangnya Ardi. pakai Y ya. Belakangnya pakai Y, teman-teman. Kalau bingung langsung di klik link yang ada di bio saya di TikTok. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa teman-teman. Aku nggak maksa kok, tenang aja. Yang mau aja ya. Itu ada yang bilang nggak mau gitu di bawah, nggak apa-apa, nggak mau nggak apa-apa. Aku kan izin sponsor doang sebentar. Kalau mau ya alhamdulillah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kita aja ya. Yang ada di YouTube-nya Bang Zuma, yang live di YouTube-nya Bang Handi juga, bantu ya di subscribe ya. Bang Ardi, belakangnya pakai Y teman-teman. Disabrek ya. Ya, kalau bingung ada kasih aja @BangArdiOfficial. Kalau bingung nanti langsung ketemu @BangArdiOfficial gitu ya. Makasih teman-teman, Bang Handi, makasih Gurunda Zuma, makasih. Ya, lanjut silakan Gurunda atau Bang Handi. Tafadhol. Siap, Kang Ardiansyah begitu ya, teman-teman jangan lupa ya kita support ya. Saya sudah balas dendam. Tadi saya ngomong di mute. Tadi saya ngomong sendiri, nggak sadar di mute. Dia kena juga. Tabur tuai itu namanya Bang. Enggak nge-mute Romo kok. Ngapain lah. Jadi cara untuk mencari di YouTube kan buka YouTube. Di situ ada pencarian, diklik aja namanya. Bang Ardi itu aja. Bang Ardi channel ya. Kok nggak ada ke channelnya gitu? Nggak ada. @BangArdiOfficial gandeng jadi satu. @BangArdiOfficial nanti keluarnya Bang Ardi. Karena kalau diketik Bang Ardi doang nggak muncul. Bang Ardi ketumbuk sama yang lain. Ya kalau pakai gitulah ribet lah nyarinya. Diklik di ya Bang Ardi gitu aja lah. Gimana caranya Bang Ardi? Ya maksudnya Bang Ardi channel. Enggak, cukup Bang Ardi saja. Enggak ada channelnya. ya. Bang Ardi belakangnya pakai Y. Ya udah, Jangan cukup. lupa channelnya Ustadz Tata juga teman-teman. Ya, di subrek ya. Tahta Channel namanya. Tahta Channel. Lanjut Bang Andi. Ya udah kembali ke topik lagi gitulah. Bang, Tapi Bang Handi boleh nggak saya bertanya? Tadi yang mau syahadat sudah belum Bang Handi? Supriyono. enggak. Ngeprank tah? Ya pokoknya anaknya hilang. Sampai Nah Anaknya begitu ya hilang. saudara. Jadi gini Romo ya, kadang ini Gurunda Zuma misalkan lagi stay di satu room gitu kan. Terus memang kan Oten ini memang pandai sekali kan, mereka itu berwajah dua gitu. Nah takutnya seperti itu ketika Gurunda ke sana ternyata seperti itu. Dan memang kurang enak juga, dianya hilang. gitu. ya udah jangan dibahas itu, udah kita kembali ke topik udah.
Siap. Jangan dulu. Aman. Kalau udah dijawab nggak ada anaknya hilang ya sudah, artinya di balik ini kan udah jelas. Kalau Pak Karen, Pak Suki sama Pak Karen mudah-mudahan masih mendengar gitu ya. Apa sih peranan atau fungsi tulisan Paulus itu? Karena tadi saya menyimak sepertinya Anda mempertahankan sekali surat Paulus, tapi dijelaskan balik oleh Bang Yuma bahwa surat-surat Paulus inilah mengeliminasi semua ajaran tauhid yang pernah diajarkan oleh Yesus, terutama Abraham. Kira-kira menurut Anda ini berdua, surat-surat Paulus ini fungsinya untuk apa gitu loh? Meluruskan ajaran Yesua Masia atau ajaran para nabi, atau membelokkan? Nah, kalau meluruskan, kira-kira sinkronnya yang mana konsep ketuhanannya? Ya kalau membekokkan ya nggak usah dijelasin, kita udah paham itu. Pak Karen mau menjelaskan sama Pak Suki, silakan. Ya, kalau saya dari tadi bernarasi kitab Yohanes, kitab Wahyu, ndak ada surat Paulus. Maksudnya gimana, Pak Karen? Saya tidak bernarasi dengan surat-surat Paulus. Kalau Suki mungkin ya. Oke, jadi Anda surat Paulus Anda kesampingkan ya? Saya tidak mengakui Paulus botak gondrong samping. Wah, ada Kristen tidak mengakui Paulus. Apalagi yang Paulus aja Anda, Paulus aja Anda tidak akui, apalagi Paus yang datang ke sini. Yo, Paus lesbi itu ngapain diakui? Pak Karema kadang-kadang bisa jujur gitu loh. Jangan terlalu jujur, Pak. Pak Suki, atau Pak Karen memang itu Paus nggak boleh punya istri ya? Ya, dia loco aja. Pak Karen mah kalau ditanya suka jujur. Pak Suki aja dulu deh. Ngeri sedap kalau Pak Karen ini. Apa? Kira-kira ini Paulus ini, Bang. Kalau jelas Pak Karen nggak pakai. Ini Paulus ini sebenarnya ya, sinkron dengan ajarannya Yesus, ajaran Abraham, atau memang berbalik arah, Bang? Silakan, Bang. Ya, sebenarnya itu dia menerjemahkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus itu sendiri dalam dia menggenapi Taurat itu. Nah, kalau saya baca di dalam Yohanes 15 ayat 9 dimulai, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti firmanku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini Yesus menjelaskan bahwa tentang kasih itu bicara tentang Bapa itu sendiri. Ada satu item dulu ya. Ya. Ini dulu nih, menggenapi Taurat. Ya. Di mana Paulus menggenapi Taurat? Bukankah ajarannya pertama di Efesus 2 nomor 15 diterangkan Banyuma tadi? Dengan matinya Yesus di tiang salib, segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Contoh misalnya, Banyuma udah nerangin tadi. Saya cuma evaluasi saja. Makan babi kan haram tadinya di sana. Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku. Yang kedua, sunat misalnya di Galatia 5 nomor 2, jika kamu bersunat menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Bagaimana bisa sinkron dengan Taurat sedangkan statement-statement tulisan Paulus itu jauh harapan dari hukum Taurat? Silakan, Bang. Iya, kalau bicara makanan kan ini Paulus menjelaskan makan babi bebas, sedangkan Yesus juga sudah menjelaskan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam tubuh, tetapi apa yang keluar dari dalam hati yang jahat itu yang menajiskan. Jadi Paulus melihat hal itu, apa yang telah diajarkan Yesus itu dia terjemahkan. Jadi artinya bahwa semua makanan sudah nggak ada artinya, karena yang diutamakan itu bagaimana manusia batinnya kita diperbaharui. Ya, kita harus melepaskan atau memotong, menyunat itu dari hal-hal yang duniawi itu. Itu tujuannya, bukan sunat secara lahiriah, itu masalahnya. Nah inilah yang dimaksud Banyuma tadi. Bahwa hukum kepada Abraham itu turun temurun tidak akan pernah boleh dieksekusi, apalagi diamandemen oleh siapapun kan gitu. Sampai ke Yesus tidak mengamandemen ajaran-ajaran daripada Abraham sampai
ke Nabi Musa dan ke Yesusnya gitu loh. Iya. Nah, kenapa ini Paulus menganemin ini semua? Tadinya haram menjadi halal, tadinya harus menjadi tidak harus gitu loh. Nah, ini masuk saya ini ya, Bang. Ya. Kenapa? Kalau memang Anda ikut Paulus ya konsisten aja, ya lupakan semua. Lupakan semua yang lain, konsisten kayak Pak Karen, tidak pakai Paulus, Anda pakai ya jangan lagi pakai ajaran Yesus. Pakai aja ajaran Paulus biar jelas gitu loh benderanya gitu loh Pak Suki. Gitu maksudnya. Ya. Soalnya begini Bang, saat Yesus menjumpai Paulus ya dalam Kisah Rasul 9 ayat 15, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Persoalannya ada di sini. Jadi yang menjelaskan siapa Yesus itu Paulus dengan dipenuhi oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, ini Jadi dia yang nih. diajarkan Paulus ini jangan dianggap dia sendiri yang melakukan, tapi ada Roh Ya, Kudus. Bang. biar Bang Jiwa ngopi dulu. Saya cuma kasih topik lagi. Saya rasa Bang Jiwa nanti bantu saya Bang Jiwa ya. Abangmu ini juga dalam keadaan batuk nih. Saya cuma mengulang kembali review. Artinya apa di sini, Bang? Jujur aja lah. Iya. Gitu loh ya. Menurut Abang siapa Yesus menurut Yesus? Ya. Dan siapa Paulus menurut Yesus? Pertanyaannya adalah pernah nggak Yesus itu ya membicarakan selembat rambut aja dari Paulus? Pernah nggak Yesus mengatakan Paulus gini loh? Ya, kira-kira pernah nggak Mbak? Selembar rambut Paulus saja pernah nggak Yesus mengkisahkan itu tentang Paulus? Silakan. Iya, jadi selayaknya seperti Musa ya. Kenapa dia bisa menulis begitu banyak kitab? Itu kan ada yang menuntun roh itu dalam diri Musa itu sendiri. Bukan itu pertanyaannya Pak Suki. Iya, Ini loh, izin saya maksud- potong. Iya. Pernah nggak? Ini kan hidup sejaman nih. Pernah nggak Yesus membicarakan sosok Paulus gitu loh? Silakan. Iya, kalau membicarakan langsung sosok Paulus tidak pernah ada. Ya, Tapi baik. sejak Paulus itu diangkat oleh Yesus sebagai alatnya, lalu ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung dan oleh karena namaku. Di sini Oke, udah dijawab Bang. dijelaskan Jadi bahwa udah dijawab dia Bang. bisa menjadi. Kalau saya itu kayak jaksa penuntut umum Bang. Jadi cepat. Ya. Jadi saya mau catat. Jadi Yesus kagak pernah membicarakan apalagi menyanjung siapa Paulus. Oke, sebaliknya setelah Yesus nggak ada di muka bumi, justru Paulus inilah yang membicarakan Yesus. Menurut Anda nih, statement mana yang kita bisa pegang? Statement Yesus atau statement Paulus? Silakan. Ya, statement Yesus yang ada di dalam Kisah Rasul 9 ayat 15. Ini Bang. Gimana bisa ada statement Yesus di Kisah Para Rasul, Bang? Orang Yesus nggak pernah ngomongin Paulus sama Lukas. Dia tidak pernah membicarakan secara langsung waktu dia di dunia. Pada saat dia ada di atas di sorga sana, Nah. kan menjumpai Paulus di Nah, ini dia nih. perjalanan ke Damsik. Itu Bang. Ini dia nih. Kalau sudah nggak ada Yesus, kemudian ada seseorang yang bermimpi ketemu, dibutakan matanya, ada suara dia dengar. Bukankah Yesus berkata, Bang, kalau kamu menemukan atau ada orang yang berkata bertemu Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kau percaya. Yesus sebelum naik ke atas, dia menitipkan kepada semua orang bahwa lupa deh nih, kalau gue udah nggak ada ini bahasa Betawi nih, lupa deh pada nih orang yang lu masih punya kuping, dengerin aneh mau ngomong, antum semua, kalau nanti gue udah nggak ada di muka bumi, ya kalau ada orang mengatakan gini, dia ketemu gue, lu jangan percaya, itu pasti bohong. Nah, gimana menurut Abang? Ya, yang harus kita ketahui bahwa orang itu kalau dia mengatakan sebagai Mesias, dia mengajarkan bagaimana, apa yang diajarkan, mengarah kepada kejahatan atau mengarah kepada kebaikan. Kalau dia mengarahkan kepada kebaikan dan mengarahkan seperti Yesus hidup, itu yang benar.
Karena Paulus sendiri mengatakan itu turuti teladanku sebagaimana aku telah menuruti Kristus. Sampai dia mengatakan juga hidupku bukan aku lagi, Kristus ada. Ini kan benar. Jadi kalau saya mengikuti Paulus, saya mengikuti Yesus sebenarnya. Karena dia meneladani Kristus hidupnya. Di situ, Bang. Saya ulang ya Bang sekali lagi ya. Ya. Yesus sebelum terangkat ke atas, Yesus berkata, kalau kalian nanti ada yang mengaku ketemu aku di sana, ketemu aku di sini, jangan kau percaya, kata Yesus. Nah setelah Yesus enggak ada, Paulus mengaku ketemu Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah memang yang ketemu dengan Paulus itu Yesus beneran? Kalau Yesus beneran, berarti Yesus yang berbohong. Oke. Tapi kalau itu bukan Yesus beneran, berarti ada sosok lain yang mendatangi Paulus. Kalau orang pintar seperti Pak Karen pasti percaya bahwa Yesus itu pasti benar. Artinya siapa yang ketemu Yesus setelah dia nggak ada, dia pasti bohong. Kira-kira gitu Pak. Bagaimana Pak Karen? Setuju? Karen? Ya, setuju. Ya, 7 kali 7 49. Setuju nggak setuju tetap jalan. Masih bertanya kepada Pak Karen, lawang Pak Karen mengatakan Paulus botak kok Bang Handi. Diulang. Janganlah ke fisik lah. Kita akan edukasi juga. Nanti di luar Pak sana Karen banyak yang ngomong Bang. ya tapi kita harus menghentikan hal-hal yang begitu. Ini kan diskusi akademik kita, diskusi terhormat lah kita. Jangan sampai disangka kita jadi provokator di sini. Umat Islam itu tempatnya orang mencari kebenaran, gitu ya. Siapapun dia kita beri peringatan, bahasa santun lah. Janganlah bilang botak, bilang aja nggak ada rambutnya, kan lebih halus Bang. Sama saja itu. Sama saja. Ya tanpa kan diperhalus Bang. Hancur ya Allah. Jadi gini Pak Suki. Ya. Jadi Yesus itu nggak pernah mengatakan Paulus itu seperti ini. Justru Paulus ini lebih banyak mengetahui Yesus setelah Yesus nggak ada. Anda tahu kan waktu hidup sejaman nggak pernah ketemu, bahkan mau mencelakakan, bahkan membunuh kan pengikut-pengikut. Iya. Begini aja Bang, kita lanjut ke top, ambil studi kasus deh satu. Yesus waktu dia hidup Bang, Iya. kan jelas dia mengajar pakai Ulangan 64 Bang. Pernah baca nggak tuh ya? Tuhan itu esa, ehad. Iya. Ya. Nah kenapa Paulus menulis surat di Roma 14 nomor 9 udah diterangi Bang Juma tadi. Coba Anda sinkronkan, sambungkan supaya akal manusia ini mencerna. Pakai akal ya Bang ya. Coba sambungkan Ulangan 64 sama Roma 14 nomor 9 supaya akal kita masuk ke sana. Bisa nggak Bang Anda formulasikan satu kalimat yang mudah dimengerti? Silakan Bang. Ulangan 64 dan Roma 14:9. 14:9. Kalau Ulangan 64 itu kan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, coba saya baca di Roma 14:9. 14:9. Tadi sebenarnya udah diterangi Banyuma tadi loh ini. Iya, Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya benar kan? Menjadi apa? Tuan. Oh berarti Anda nggak pakai LAI? Enggak. Tuan dia. Waduh. Berarti Anda nggak pakai. Oh Anda pakai ini, sorry. Ada pakai ini ya, Erastus Sabdono ya, sama Ya, ini. ya. Erastus Sabdono dengan Yakub Sulistyo. Wah, yang itu saya nggak tahu tuh. Ya hampir sama Bang, 11-12. Jadi sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuan. Karena Ya. apa? Yesus sendiri telah mengatakan telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Ya dia Tuan. Ini dijelaskan lagi oleh Paulus gitu loh, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oh jadi Pak Suki ini nggak bergereja, berbalai kerajaan, balai ya itu bukan gereja. Gereja. Oh, gereja juga. Iya, gereja. Oke.
Gereja bang, gerejanya itu kan Kalau sama gitu aja pertemuan bersama aja kan. Tapi dielai Tuhan semua loh itu kata Paulus bang. Ya itu makanya harusnya Tuhan, nggak boleh Tuhan harusnya. Cuman Oh, karena jadi semua kata Yohanes 13:13 itu Tuhan. Ya, Lukas 2:11 itu Tuhan. Iya. Kisah Jadi karena 11 Kisah 11:26 setiap kamu makan roti dan minum darah ini kamu memberitakan kematian Tuhan. Iya. Oh, cuma Tuhan Jadi, ya. Kalau saya Oke. baca di Yohanes dulu nih, saya baca Yohanes mungkin begini alasannya. Iya, Yohanes 5 ayat 23 itu begini. Ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Artinya apa, Bang? Kalau Yesus dipanggil Tuhan itu sama seperti kita memanggil Bapa itu, Bang. Kalau Nah, begitu tetapi- kalau begitu Pak Suki ini tinggal diformat dikit bahwa kurang-kurangilah mempergunakan tulisan Paulus mengenai soal pembersihan diri supaya hidup Anda itu mendekati apa seperti yang dialami hidupnya Yesus. Yesus kan bersih bang, kagak Iya. pernah makan babi, Yesus disunat kan gitu ya. Ya tinggal pembersihan diri dulu ke sana lah pelan-pelan ya Pak Suki ya. Iya. Iya. Kalau orang misalnya berbisnis babi apa ya udahlah nggak usah terlibat lah di sana Pak. Kan masih ada ikan yang lain kan goreng boleh lah kan gitu. Tapi kalau kata siapa tuh yang Murtadin itu yang sering kali live juga katanya paling enak tuh daging. Jadi saya juga bingung. Ya memang semua yang enak-enak itu diharamkan bang, kan ada lagunya bang Roma. Oh gitu. Ya iya bang. Iya. Jadi itu bang alasannya ini di Yohanes 5 ayat 23 itu supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi kalau orang menghormati anak itu menghormati Bapa. Kalau anak itu dipanggil Tuhan ya boleh-boleh aja. Saya tanya Pak Suki, Nah gitu. agama mana yang paling menghormati, mencintai, memuliakan Yesus Al-Masih? Agama mana bang? Kristen bang. Beda Islam bang. Kalau Kristen itu malah menghinakan bang. Tulisannya itu masih dipercaya. Di sana itu masih mengolok-olok dia percaya. Ya masih ditelanjangin dia percaya. Masih Bukan, diberi Bang. mahkota berduri dia. Ntar dulu bang, saya selesaiin dulu. Iya. Ya masih dipercaya itu, masih percaya Yesus ditangkap, masih percaya Yesus minum anggur asam, masih percaya Yesus dipaku tangannya, diikat, digantung, mati terkutuk di tiang salib. Kalau Anda masih percaya itu, Anda tidak memuliakan dia, Bang. Anda Ya. menghinakan dia. Gitu, Bang. Oke. Ini kata mulia begini bang. Nih saya bacakan ya 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini memuliakan yang sesungguhnya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus setelah hidup. Jadi begini, kalau saya memuliakan Bang Handi, itu maksimalnya saya hidup seperti Bang Handi. Cerdasnya seperti Bang Handi, sabarnya, lucunya gitunya, tegasnya. Anggap pelawak. Begitu Bang. Ya kan? Jadi kalau saya seperti Bang Handi, blek gitu ya, jadi copy paste-nya, itulah memuliakan yang sesungguhnya, Bang. Bukan saya hormati, tapi saya tetap berbeda. Hanya mulut mengatakan Bang Handi, selamat malam, selamat pagi, silakan makan, silakan duduk. Bukan itu, tetapi saya menjadi seperti Bang Handi, itulah yang memuliakan sesungguhnya. Oke, saya kasih satu data sebelum saya balikin ya. Iya. Kira-kira kalau kita membaca Galatia 3:13, Pak. Iya. Ya, sebagaimana kasusnya Yesus Al-Masih di tiang salib, ini memuliakan Yesus atau mengutuk Yesus, Bang? Jujur, Pak Suki, jujur. Jujur. Ya. Jadi perbuatannya itu mengutuk Yesus, Bang. Itu memuliakan apa mengutuk, Bang? Iya, perbuatan itu mengutuk Yesus, Bang. Berarti Tetapi nggak ada memuliakan, Bang, ada mengutuk tapi, Bang, namanya. begini, Bang. Masya Allah. perbuatannya mereka itu adalah mengutuk. Ya, perbuatan mengutuk. Bahkan mereka pun terkutuk jadinya. Karena apa? Yang mereka lakukan itu perbuatan mengutuk itu kepada orang yang tidak bersalah. Apapun alasannya, Bang, yang namanya mengutuk anak orang di tiang salib seperti itu nggak memuliakan, mengutuk, Bang. Waduh, dimintai bertanggung jawab malah nanti itu. Iya benar, Bang. Maksudnya kan itu orang Yahudi, Bang, bukan orang Kristen. Orang Kan Yahudi Paulus, Bang. telah Kan Paulus yang nulis, perbuatan Bang. jahat itu, Bang. Kan Paulus Bukan yang orang nulis. Kristennya.
Saya bacain ya Bang ya. Kristus telah mati. Sorry. Galatia, Kristus ya. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini ngeri kali ini Bang, mengutuk anak orang loh ini. Sumpah serapa itu loh Bang. Iya, itu nggak salah Bang. Jadi ini orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, ya. Makanya Yesus mengatakan, jika engkau tidak percaya kepada aku, engkau akan mati atas dosamu. Karena selama perjalanan hidupnya Yesus berhadapan dengan orang Yahudi yang jahat. Kejahatan ini yang membuat orang itu masuk neraka Bang. Makanya dia bilang, kalau kamu tidak percaya aku, kamu masuk neraka. Karena jahat. Itu sama seperti yang Yesus katakan, kalau kau panggil aku Tuhan, kamu nggak masuk surga kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Kamu pembuat kejahatan. Jadi di sana Gini, Karen itu Bang Andi, itu berarti si Karen itu Pak Suki lagi. Kesimpulan dari saya sebelum balikin adalah bahwa Paulus lah yang menjadi biang, ya, menjadi sumber mengutuk dan menghidupkan anak orang menjadi Tuhan. Sekali lagi, tulisan Paulus lah ini yang mengutuk Yesus, kemudian dia hidupkan kembali menjadi Tuhan. Itu kesimpulan saya. Umat Islam sangat tidak percaya yang demikian. Kami memuliakan dia orang soleh, dia orang mulia, diselamatkan dari yang mengutus dia. Alhamdulillah umat Islam selalu memuliakan Nabi Isa alaihissalam, Yesua Masya atau Isa. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Siap Bang Handi, Masya Allah, jazakallah, luar biasa ya Muslim yang di bawah. Sebelum saya kembalikan kepada Gurunda, Bang Zuma ya, barangkali sudah monitor, saya sapa dulu, ini ada si Kepas, muridnya Bang Handi. Kepas, selamat malam Kepas. Selamat malam para yang terhormat Gurunda. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Kepas. Gurunda Zuma, barangkali sudah monitor. Masih ngopi mungkin Gurunda ya. Bang Zuma masih bikin kopi. Ustadz Tata monitor. Cak Tata. Tata sudah tidur. Jadi begini, kalau ditanya siapa yang memuliakan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, jawabannya adalah umat Islam. Jawabannya adalah Al-Quran. Pada saat ibundanya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dituduh berzina dan Yesus dituduh anak haram, anak zina, maka Al-Quran membantah itu semua. Dibantah oleh Al-Quran. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, membantah tuduhan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tidak, ibuku ini bukan pezina dan aku bukan anak haram. Aku ini hamba Allah. Aku ini Nabi Allah dan Allah mewahyukan kepadaku sebuah firman. Seperti itu. Terus kemudian Al-Quran tidak pernah menceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam memerintahkan murid-muridnya, yakni Hawariyun, untuk mencuri keledai. Nggak pernah. Di dalam Al-Quran nggak pernah ada cerita seperti itu. Lalu kemudian di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan ibunya atau menyebut ibunya dengan sebutan perempuan. Tidak pernah. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran tidak pernah mengutuk pohon ara. Tidak pernah. Nabi Isa alaihissalam yang diceritakan dalam Al-Quran tidak pernah mati tergantung di kayu salib. Tapi dalam Bible Yesus tergantung, terkutuk di kayu salib. Itu yang diimani oleh saudara-saudara kita umat Kristen. Jadi begitu ya ikhwan fillah. Kita tidak butuh hanya pengakuan saja, tapi harus direalisasikan dengan perilaku. Dan kita lihat apa yang disampaikan oleh Kang Handi tadi, oleh Romo juga. Jadi umat Islam lah yang memuliakan Yesus. Bukan mengklaim, tapi memang faktanya seperti itu.
Itu faktanya seperti Betul, itu. betul, betul, betul. Iya. Saya lebarkan sedikit ya. Saya lebarkan sambil mengerucutkan bahwa di dalam Bible itu, kalau orang punya akal sehat membacanya begitu dan melepaskan diri daripada doktrin-doktrin apapun itu, artinya apa, membaca dengan merdeka, terus fungsikan filter akal sehat kita, kalian akan meninggalkan yang Anda baca itu. Kenapa demikian? Banyak sekali hal-hal yang menyinggung akal sehat. Banyak sekali hal-hal yang membuat Lucifer itu merdeka. Kalau mengimani yang kita baca itu, apa di sana itu? Banyak sekali nabi-nabi itu dinistakan di sana. Iya. Ya, termasuk Lot, kedua anaknya bersinah sama orang tuanya dalam keadaan mabuk. Belum lagi Nabi Daud disuruh bersinah. Belum lagi yang lain-lain gitu loh. Terakhir, anak kesayangan Maria, ya, terus dihinakan kayak begitu. Masihkah kita melepaskan akal sehat kita dengan iman yang kita terima? Kalau orang beriman tanpa berakal, ini namanya iman buta. Tapi kalau kita berakal, iman ini akan tergeser. Solusinya lari kemana? Ya ke Islam. Karena Islam itu masuk akal, tidak merusak akal. Bayangkan di dalam Bible itu kalau kita baca oleh anak kecil misalnya sendiri dia baca tanpa pendampingan, bayangkan gitu loh. Di sana banyak sekali bahasa-bahasa yang perlu disensor kawan-kawan. Masih Anda mau bertahan di situ buat apa coba? Pindahlah. Tinggalkan yang demikian. Ada Islam loh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya himbauan saja dan ini kewajiban untuk menyampaikan. Al-Quran coba cari kata-kata yang jorok, nggak nemu. Tapi di Bible na'udzubillah min salik. Ada kata sundal, ada susu di jama-jama, ada mengajak birahi sampai pagi, ada yang menistakan Nabi, persinahan di mana-mana, disuruh mengawini perempuan sundal supaya bersundal hebat. Ini ada apa coba? Kenapa Anda mau bertahan di situ gitu loh? Bagaimana kalau anak Anda yang menjawab? Apa yang Anda mau jawab? Anak Anda pulang sekolah bertanya, kok ada sakar kuda? Kok ada yang birahi, Papa? Ini apa ini, Papa? Nah makanya itu di sekolah minggu ini dihindarkan sama anak kecil. Nanti kalau dewasa baru dikasih tahu, karena orang dewasa ini udah kerjasama sama Lucifer untuk bisa belok-belok kalau ditanya. Jadi semakin tinggi sekolah orang-orang itu, semakin tinggi juga cara ngelesnya gitu loh. Kalau anak kecil belum bisa dia berbohong. Kayak Kepas misalnya. Udah pintar dia berbohong. Membohongi kata hati gitu loh. Ya kenapa nggak cari yang nyaman aja sih gitu loh. Jangan nyusahin akal. Hidup ini sementara coy semua ya. Kira-kira itu pesan saya sih. Makasih semuanya. Satu lagi Bang Andi. Pada saat ibundanya Yesus, Sayyidah Maryam, dituduh sebagai wanita pezina, apa pembelaan Bible terhadap ibundanya Yesus? Apakah ada umat Kristen yang bisa menjelaskan? Baik, Gak angkat tangan ada. Romo semuanya. Angkat tangan. Gak ada pembelaan Bible terhadap ibundanya Yesus, Sayyidah Maryam. Tapi Al-Quran memuliakan beliau, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan namanya diabadikan menjadi surah, nama surah di dalam Al-Quran, surah Maryam. Itulah bukti bahwa umat Islam memuliakan Nabiullah Isa alaihissalam atau Yesus. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tesa langsung Masya terjatuh. Ini Kang Ardiansyah nyebut takbir, Tesa terjatuh. Coba Sebelum kita ke Kepas, silahkan coba kita mungkin, Kang Hadi sebentar loh, jangan. Coba kita adu argumentasi, bukan adu ya, artinya kita cocokkan. Coba Pak Suki bacain Yohanes 3, Yohanes 13. Kepas pengen belajar itu Yohanes 13. Yohanes 13 ayat Ya. 13. Ya. Kepas lu dengerin Pak. Pas. Iya, ini dia. Muridku dengerin. Mulai tadi dan nyimak saya kan penyimak. Oke. Yohanes 13 ayat 13.
kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan tuan. Oke, pas. Dengar itu? Pas. Itulah tadi kenapa saya bangun dari spring bed, karena dikatakan itu. Itulah. Bangun saya. Ya, saya dibangunkan Tuhan Yesus tadi, bangun kok kepas. Jadi pelintir bahasanya itu katanya. Tadi dia mengatakan, Pak Suki bahwa mengatakan dia tidak memakai Alkitab LAI ya. Ya sah saja, tapi yang dimana saya tetap mengimani apa yang ada di Alkitab saya saat ini. Kau menyebut aku guru dan tuan, ya kau sudah menyebutkan aku guru dan tuan, itulah aku. Udah jelas. Jadi kita bukan bicara original text lagi terus. Nanti kalau saya dibicarakan original text, saya bilang nanti gugat LAI supaya dirubah itu yang Pas dulu ini data pertama nongol sebelum ada LAI masih tuan. Nanti setelah LAI berkuasa dilimpahkan dari Bible Hindia Belanda diserahin ke LAI, baru LAI merubahnya. Tadinya itu tuan. Coba aja lo cari Bible yang dulu. Kamu menyebut aku guru dan rabi, kamu menyebut guru dan junjungan, kan kamu menyebut aku guru dan tuan, gitu loh. Kan udah dibilang apa, Maria Magdalena katanya kepada Yesus ketika si Raja Rus sudah meninggal, apabila kau Tuhan datang pada saat itu dia sakit, dia pasti sembuh. Tapi Yesus memang sengaja nggak datang supaya apa? Supaya semua tahu bahwa dia punya kuasa. Dia kembali ke Yudea. Padahal dia sebelum itu dia sudah diusir dari Yudea. Makanya kata-kata Lo yang murid-muridnya, kemana-mana dulu. Pak Suki ajarin dulu itu. Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Pak Suki ajarin dulu dia. Pak Suki silakan. Pak Suki, Yesus itu Tuhan apa Tuhan, Pak? Dia sejak lahirnya dia kan tidak berdosa. Sementara semua manusia berdosa, maka dikatakan dia Tuhan di atas semua manusia yang menjadi tuan-tuan penguasa. Itu maksudnya di hadapan Bapa di sorga. Dia Tuhan. Nah, di dalam perjalanan kehidupannya dia taat dan tunduk kepada Bapaknya. Karena dia taat dan tunduk kepada Bapaknya, maka Bapa memberi kuasa. Dan memang melalui anak inilah Bapa itu mengaruniakan anaknya ke dalam dunia ini untuk memberi contoh bagaimana hidup sebagai manusia yang seutuhnya itu yang berkenan kepada Bapa. Ini loh anak ini. Nah, dia menjadi Tuhan di atas segalanya, diberikan segala kuasa, ya dia Tuhan. Kalau dalam pengertian Tuhan pencipta langit dan bumi, ya Bapaknya. Oke. Gitu. Paham, Pas? Bapa dan aku satu, aku di dalam dia di dalam aku. Yohanes Kami 10:30 adalah lagi satu. dipakai Jadi Pak Suki. artinya Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Makanya Nah, dikatakan kepada, saya baca ini nih, ya Pas. Ayat di Yohanes 17 ya. Ayat 17 ayat 14-nya. Ini kamu perhatiin, dengerin ya. Aku telah memberikan firman-Mu. Nih Yesus mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus menyamakan dirinya dengan murid-muridnya yang menerima firman Allah. Di Yohanes 12 ayat 50, dengarkan ini. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus menerima firman Bapa, lalu dia hidup di dalam kasih Bapa, lalu dia sampaikan tuh firman itu, kasih itu kepada murid-muridnya. Mereka pun menerima, sehingga semua orang yang tidak menerimanya itu membenci Yesus. Demikian juga orang yang mengikuti cara hidup Yesus dibenci juga. Yesus ini manusia. Di dalam Roma 8 ayat 29 mengatakan Yesus jadi abang tertua orang percaya.
Jika orang itu hidup sama seperti dia, segambar, serupa dirinya, artinya sepikiran, sejiwa, taat melakukan kehendak Bapa. Nah, begitu juga yang dikatakan di dalam Matius 7, bukan orang yang manggil aku tuan-tuan atau guru atau rabi atau apapun panggilannya yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Ini loh contohnya aku, kata Yesus, yang telah melakukan kehendak Bapa. Makanya dia bisa mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Contoh hidupku, kalau kamu hidup seperti aku, kamu punya jalan dan kamu punya kebenaran, gitu. Ya, makanya kan apa kata Yesus kepada orang kaya itu? Tuhan, aku sudah melakukan 10 perintah Tuhan. Tapi apa kata Yesus? Bagikan semua hartamu kepada orang miskin. Tapi dia nggak mau, makanya dia masuk neraka. Artinya dia meninggalkan Yesus karena dia lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Nah, yang gimana yang tadi itu, yang disampaikan Pak Sugi tadi itu, bahwa kami tetap menjalankan 10 perintah Tuhan dan tetap mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Yang dimana Tuhan Yesus itu adalah Elohim Yahweh, Yosua Hamas. Saudara-saudaraku yang di bawah, bantu tap-tap layar ya biar Kepas ini agak sehat. Aduh, silahkan Pak Suki kasih paham. Iya, di Matius 19 itu saya jelaskan begini ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus apa? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, itu Bapa. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Mana perintahnya? Tanya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu, kepadanya semuanya itu telah kuturuti, apalagi masih yang kurang. Nah, perintahnya itu udah dilakukan, berarti benar dong, bisa memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus mengatakan, jika engkau hendak sempurna. Jadi kalau kamu mau sempurna, ikut Yesus. Tapi kalau kamu nggak mau sempurna, hanya memperoleh hidup kekal, boleh lakukan perintah Allah yang seperti tadi diuraikan oleh Yesus itu, Bang. Jadi kalau orang mau sempurna seperti Yesus ajarkan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga. Sempurna. Matius 5 ayat 48. Harus ikut Yesus. Ikut Yesus itu meneladani hidupnya. Di dalam Matius 5 ayat 20, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya apa? Yesus itu melepaskan segala percintaan dunia. Yang seperti tadi orang kaya itu karena hartanya banyak, dia nggak mau ikut, dia nggak bisa sempurna. Tapi kalau mau sempurna seperti Yesus, ya kita harus tidak terikat oleh percintaan dunia. Dan semua ini bisa diajarkan kepada semua orang. Jadi semua rangkuman dari perjanjian lama perjanjian baru itu, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, disitulah semua tertuang. Itu sudah dirangkum, itu tinggal penjabaran aja tadi. Iya, benar, penjabaran Bang. aja tadi. Benar, Bang. Jadi walaupun Abang punya doktrin berbeda, tapi kalau mengerti tentang kasih, lalu Abang boleh hidup di sana, itu bisa hadir, bisa masuk dalam surga, Bang. Nanti di sana baru terbuka doktrin mana yang benar. Yang penting kunci untuk bisa masuk ke sana, passwordnya atau tiketnya itu saling mengasihi, Bang. Nanti akan berada di surga, di sana baru kelihatan sebenarnya Yesus itu siapa, Allahnya itu bagaimana. Nah, itu kelihatan sendiri nanti doktrin yang mana yang kita bisa benar sebenarnya. Nah, nanti doktrin yang salah harus memperbaiki doktrin yang benar. Oh, ternyata Yesus benar memang manusia. Nah, karena dia diberi kuasa, ya jadi pemimpin, jadi raja di langit yang baru dan bumi yang baru. Nanti waktu surga itu langit baru, bumi baru, kan Yesus ada. Lalu seperti apa dia? Ya manusia seperti waktu dia ada di bumi ini. Gitu, Bang. Bukan Bapak itu sendiri, Bapak itu ada di surga yang tetap tidak kelihatan sampai selama-lamanya. Ya itu saya bukan hanya memberitahukan ya, saya salah satu sudah dimatrai masuk surga. Ya, salah bagus. satunya orang hukum gitu. Bentar Kepas bentar. Kepas ini makin ngaco. Ini ada Lames, selamat pagi Lames. Ya, selamat pagi buat kita semua, Shalom.
Halo, Siap, Bang Lames ya. Ustaz Tahta monitor atau Gurunda sudah monitor ini Gurunda Zuma? Ya saya buat pernyataan aja dulu Iya dek. sebelum Bang Juma, Bang Pak Suki sama Kepas ya memang benar sih, luar biasa, puji Tuhan, punya iman yang luar biasa. Dan intinya di sini sih bisa kita bedakan di mana intinya surganya itu. Kalau surganya itu seperti perlakuan iblis, masalah seks 72 bidadari, itu sangat tidak mungkin jalan. Wah. Enggak, Lames itu aja ini sih intinya. Memang belum ke inilah ajaran ya penyembah Lucifer. Kalau ngomong itu jadi oten susah sih memang. Jadi ketika bernarasi seolah-olah dia orang yang santun, gitu kan. Tapi lihatlah narasi-narasinya tidak layak. Allah Rabbi, dan memang dia penghujat, ikhwan fillah ya, dia penghujat. Jadi saya suka dengan Kristen-Kristen yang meskipun ngeyel tetapi tidak menghujat gitu. Karena bukan Kristen kalau tidak ngeyel. Mana?